Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehat, satu nikmat yang tinggi nilainya, sehingga kita dapat hari ini dapat bertemu kembali, bertatap muka kembali dalam kajian pengantar ilmu ekonomi mikro. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan pada pengikutnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat sehingga kita mendapatkan nikmat yang luar biasa. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas bab 10 tentang pasar kompetitif sempurna. Kita akan coba untuk membahas tentang pasar kompetitif sempurna. Bab 10 ini ada di halaman 133 dari buku pengantar ilmu ekonomi mikro. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bahasan sebelum kita masuk pada UAS yang insya Allah UAS akan direncanakan dari mulai tanggal 5 bulan Juli. Mudah-mudahan bahasan kita dalam buku ini kita tuntaskan insya Allah. Hari ini kita coba untuk membahas pasar kompetitif sempurna. Kebetulan hari ini saya ditemani oleh Mauludi Muhammad yang sedang ikut kuliah. Jadi semakin semangat kita, semangat untuk tetap belajar. Adik-adik yang dirahmati Allah SWT, dalam bab ini akan dijelaskan tentang konsep operasi pasar kompetitif atau persaingan yang sempurna. Kompetitif dalam arti persaingan yang sempurna, dalam arti yang positif. Karena setiap produsen tentu akan memasarkan produk-produk yang terbaik pada dalam pasar, sehingga pasar akan membentuk suatu kompetitif di mana produk yang terbaik yang sesuai dengan permintaan pasar tentu akan menjadi pilihan. Adik-adik yang dirahmati Allah, struktur pasar kompetitif merupakan struktur pasar yang paling efisien, paling efektif. Di struktur pasar sempurna, kompetitif sempurna merupakan suatu tempat, suatu wadah yang paling efisien menurut jalannya perekonomian. Karena di sini apa? Karena dapat menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang maupun jasa secara optimal. Di sini karena apa? Karena dapat menjamin terwujudnya kegiatan produksi barang maupun jasa secara optimal. Persaingan dalam pasar kompetitif lebih akan menjamin ketersediaan pasar
Sehingga barang-barang yang dibutuhkan oleh konsumen itu terpenuhi dengan adanya persaingan dari pasar kompetitif sempurna. Jadi konsumen tidak lagi mengandalkan satu produk dari satu produsen. Kalau satu produk dari satu produsen itu, maka persaingannya tidak ada. Sehingga muncul nanti monopoli harga yang akan tentu merugikan konsumen. Kalau pasar persaingan kompetitif sempurna ini, maka konsumen dapat memilih barang atau jasa mana yang terbaik menurut konsumen. Jadi di sini persaingan dalam pasar kompetitif sempurna lebih akan menjamin ketersediaan barang dan jasa secara cukup dalam perekonomian. Di sini setiap struktur pasar yang berlaku dalam perekonomian selalu memiliki dua aspek. Yaitu aspek permintaan dan aspek penawaran. Supply dan demand. Di mana ada supply, di mana ada demand, maka di situ ada supply. Jadi tentu dua aspek ini tidak lepas dari suatu struktur pasar yang berlaku dalam perekonomian, yaitu permintaan dan penawaran. Setiap terjadi perubahan harga dalam perekonomian, maka kita harus meneliti bagaimana konsumen menanggapi tentang perubahan harga tersebut, serta faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan. Jadi ada faktor apa saja yang mempengaruhi permintaan? Barangkali secara kualitas atau secara price, harga, yang mempengaruhi faktor permintaan. Dari sisi penawaran, kita juga harus meneliti mengenai biaya dalam memproduksi barang dan jasa tersebut. Nah, dari produsen untuk mensuplai, menawarkan, tentu di sini terkait dengan biaya dalam memproduksi barang dan jasa tersebut. Tentu ini sesuai dengan hukum ekonomi, bahwa semakin mahal biaya produksi, maka akan semakin tinggi price atau harga jual barang dan jasa yang dihasilkan. Kedua aspek yang disebutkan di atas sangat penting dianalisa dalam menganalisa struktur pasar kompetitif sempurna. Jadi semakin tinggi biaya, maka semakin mahal harganya. Itu hukum pasar, hukum ekonomi. Semakin mahal harganya, semakin dimana ketika biaya produksinya tinggi, maka harganya semakin mahal. Itu merupakan satu hukum ekonomi, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini ada mahasiswa kecil tuh.